Oke, jadi pertama-tama tuh kalian perlu data kelompok dari data kalian lah. Karena gue kelompok 7, gue pakai kelompok 7. Datanya bakal kayak gini. Kalian dari download tuh harus kalian buka lah ke Notepad. Ya. Nanti kalian langsung aja hapus bagian ini dari formation itu sampai yang from bla 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 ini, karena kita cuma butuh data ini aja. Nanti ketika kalian udah hapus, nanti dalam bentuknya tuh bakal beginilah. Nah, terus kayak gini kalian harus save dengan cara kalian klik file, save as. Kalian pilih mau nge-save di mana. Karena gue udah nge-save, gue nggak perlu nge-save lagi lah. Tapi kalau kalian mau nge-save kan kalian harus cari dulu tempatnya, lalu kalian klik save. Terus kalian harus buka Excel. Nanti tampilan awalnya bakal kayak gini. Nah, kalian harus input datanya itu dengan cara kalian klik bagian data from text or CSV. Habis itu cari tempat kalian nge-save notepad tadi. Kalau gua itu di sini, terus kalian klik aja, terus kalian import. Dan nanti akan keluar kayak gini, kalian langsung load aja. Nah, kan datanya bakal berantakan kayak gini nih, ya. Kalian langsung hapus aja yang atas ini. Jangan nih. Kalian klik dulu yang A, masuk ke data, habis itu pilih text to columns, habis itu next lagi, dan finish. Nanti ini bakal ubah teks tadi itu yang tadinya cuma satu doang di A, itu bakal masuk ke kolom lain lah. Terus ini yang kolom ini nggak perlu, kalian cut aja atau delete, bebas. Ini kalau delete entire row, oke. Nah, nanti itu kalian harus buka yang namanya itu file yang isinya tuh tabel praktikum yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Tapi sebelum kalian nge-copy ini semua, kalian harus cleaning data kalian dulu. Ini kan karena kita masih punya data minus 99,25. Nah, itu kalian cari di mana udah nggak ada nilai minus 99-nya itu. Kalau di sini gua ambil contoh dari 483 karena ke bawahnya lagi udah nggak ada minus 99, jadi langsung aja kalian blok sampai ke 483. Itu kalau untuk kasus kelompok 7. Selanjutnya kalian klik kanan, delete entire row. Nah, ini bakal naik kayak gini. Terus kalian harus nge-copy data praktikum ini. Sebabnya kan kita mau masukin 8 data ini nih. Nah, jadi kalian buka Excelnya. Sebagai contoh Excelnya ini, nanti kalian tinggal CTRL-A. Terus nanti kalian masukin ke sheet, contohnya kayak di sini nih. Nih, di CTRL plus A, habis itu CTRL plus C, kalian pindah ke sini, lalu CTRL V. Nanti bakal kayak gini. Nah, kalau udah dipindahin, kalian pindahkan dulu data yang ini nih. Nih, kalian blok, CTRL C, terus kalian pindahkan ke sebelahnya. Misal di sini. Nah, ini bakal kayak gini. Nggak rapihin aja. Nah, kalian di sini kan kita hanya butuh 8 data ya. Hanya butuh 8 data. Jadi data selain ini itu dihapus saja. Kayak contoh nih, kita nggak pakai data REOX XT, kita blok, kita delete pakai tombol delete yang ada di laptop, atau kalian bisa juga nge-cut, jangan di-cut, di delete aja kayak gini. Itu sampai 8 data ini tuh, sisa 8 data itulah.
karena kita nggak perlu data lainnya untuk ada di sini, nanti malah repot lah buat perhitungan kita gitu kan. Kayak ini kita nggak butuh SP. Kalau kalian ngeblok B dan kita klik tombol delete atau del kalau di laptop, itu kalau di laptop gue tuh di atas backspace nanti akan ada range kosong kayak gini. Kenapa gue lebih ngerekomendasiin kayak gini? Karena kita harus ngurutin data kayak div sama CNPOR itu berurutan lah, harus berurutan lah kita gitunya, supaya tuh kalian nanti perhitungannya enak gitu, biar nggak ribet lagi lah nyarinya gitu kan. Karena kalau kayak gini nih ribet, kita cari nih CNPOR, kita klik J, terus kita pindahkan ke sebelah depth. Habis itu kita cari nilai DCAL. Nah, DCAL di sini langsung aja kalian blok yang C, terus kalian delete, terus pindahin ke samping. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang selanjutnya lah, karena yang selanjutnya itu kan DPOR. Nah, sebenarnya nggak usah dihapus juga, nggak masalah sih, tapi bakal kayak gini dan kita klik OK aja, itu bakal pindah. Habis itu kita pilih PE kita pindahkan ke samping DPOR. Oke lagi. Habis PE kita butuh RHOB, pindahkan. Habis itu kita butuh data DT. DT ini kita pindahkan ke sebelah RHOB. Habis DT kita butuh SPOR. Ini langsung dipindahkan, pindahkan ke samping DT dan oke. Nah, karena ini udah ini kan kita udah kekumpul nih sekitar ada 8 data ya. Ini udah langsung aja kalian blok dari I dengan cara kita klik I. Habis itu kalian tekan, kita tahan I ini sampai ke P, kita terus pencet klik kanan dan delete. Nah, itu bakal kayak gini. Dan kemudian kita mulai menghitung dengan jumlah data dari depth atau kedalaman. Rumusnya itu pakai sama dengan COUNT atau count. Habis itu kalian blok data teratas dari depth ini, terus kalian pencet CTRL, shift dan tanda panah ke bawah, terus kalian enter aja. Nanti otomatis datanya akan seperti ini dan ya kalian blok aja. Kenapa bisa diblok? Karena ini dia bakal ngikutin. Kalau di CNPOR itu kan dia ada di kolom B kan. Nah, pas ini dia bakal ngikut ke B juga. Jadi kalau depth itu kita ngebloknya di A, dia nanti bakal ada tulisan A di sini. Jadi artinya kita tuh ngehitung jumlah data dari di kolom A, sedangkan sebelahnya CNPOR itu B, dia kan ngitung CNPOR. Itu kenapa tadi udah gue bilang kita rapihin datanya itu harus kita urutin supaya lebih mudah untuk ngitung ini. Selanjutnya itu pakai nilai tertinggi itu sama dengan max. Terus kalian ke CNPOR sama kayak tadi, terus kalian klik bagian nilai teratasnya, kalian klik CTRL, shift, tanda panah ke bawah, terus enter. Udah tinggal kalian blok aja. Nanti itu bakal otomatis ngikutin yang selanjutnya, karena kita tadi ini kita bakal bikin yang ini juga otomatis. Untuk nilai terendah itu pakai sama dengan min, sama kayak tadi, CTRL, shift, tanda panah bawah, terus klik enter. Nah, ini kita blok. Nah, kalau masih ada tanda minus 99,25, itu tandanya di data kalian itu masih ada data anomali lah kalau gue nyebutnya lah. Jadi kalian tuh harus cari lagi, langsung aja ke bawah sih tapi lebih enaknya. Nah, ini kan ada nih, tinggal kalian blok aja. Nah, kalau gue tuh sampai di 5.751 itu kalian blok aja dari bawah sampai ke data yang udah atasnya itu udah nggak ada negatif 99,25, karena di sini kan terakhir nih negatif 99,25 dan ininya udah 24,9936. Nah, itu langsung aja kalian klik delete dan kalian langsung ke atas. Nanti datanya bakal berubah nilai terendahnya.
Oke. Terus untuk rentang kelas itu tuh oke. Jadi untuk yang rentang kelas itu kita tuh ngehitungnya tuh dengan cara kita pertama sama dengan nilai tertinggi, kita pilih nilai tertinggi dikurang sama dengan nilai terendahnya. Terus kita enter aja dan kita seperti biasa kita blok ke samping. Untuk kelas interval itu kita perlu rumus kayak gini nih, sama dengan buka kurung plus 1. Habis plus 1 itu kita dalam kurung 3,322 dikali log. Log di sini lognya tulisan besar, caps lock. Habis itu K5 ini jumlah datanya. Karena kenapa bisa pakai ini, karena ya semuanya sama sebenarnya. Kalau kalian mau sebenarnya bisa aja sih kalian pakai L gitu kan, karena kita mau menghitung yang CNPOR gitu kan. Tapi ya karena hasilnya sama gitu, tadi tuh pakai K5 juga nggak masalah karena jumlah data dari seluruh 8 data ini hasilnya sama. Nah kalau kita udah masukin rumus ini, kita langsung enter aja, nanti bakal keluar hasilnya dan kalian kesampingkan. Nah bakal sama hasilnya karena ya jumlah datanya sama. Habis itu langsung ke panjang kelas. Panjang kelas rumusnya itu sama dengan nilai dari rentang kelas ini dibagi dengan kelas interval, dan enter, nanti kalian akan mendapatkan nilai ini dan langsung kalian drag aja ke samping. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya ya kalian seperti di video yang kemarin udah gua kasih juga, itu langsung aja kalian ke ini lagi, kalian copy satu-satu ya ininya ke sampingnya gitu. Nah kayak gini lah, nanti tinggal kalian rapihin. Itu sama kayak di video yang sebelumnya, sama aja, paling itu sih.